Dipolisikan Jokowi mania karena telah melaporkan Gibran Kaisang ke KPK. Ubaidillah Badrun permalukan pelapor. Relawan Jokowi mania, Joman, resmi melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah kepada Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Ubaidillah mengaku heran dengan laporan Ketua Umum Joman, Emmanuel alias Noel itu. Hal yang dilaporkan Noel itu delik aduan. Mestinya yang melaporkan itu korban. Entah Noel ini korban apa ya? Saya tidak pernah berinteraksi dengan Noel sama sekali. Kok bisa jadi korban? Kata Ubaidillah dalam keterangannya Sabtu 15 Januari. Ubaidillah menekankan bahwa dirinya melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dia menyebut Noel tidak ada kaitannya sama sekali terkait laporan tersebut. Saya melaporkan ke KPK itu tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Tidak ada hubungannya dengan Noel, tegasnya. Lebih lanjut, Ubaidillah menyebut bahwa dirinya melaporkan terkait dugaan korupsi dan TPPU terhadap Gibran dan Kaisang atas dasar TAP MPR nomor 11 tahun 1998 terkait menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dia berpendapat apa yang dilakukannya dilindungi oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, sehingga tak dapat dituntut balik. Saya menjalankan itu sesuai spirit reformasi 1998. Kebetulan saya adalah aktivis 1998 terpanggil untuk bertanggung jawab secara moral memilih langkah hukum ini. Maka langkah ini dijamin oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa sebagai pelapor dilindungi dan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, ujarnya. Ubaidillah memastikan tidak akan mundur terkait laporannya tersebut. Saya akan terus melangkah melalui cara yang baik. Ini demi masa depan pemerintahan yang lebih baik, jelasnya. Untuk diketahui, relawan Joman atau Jokowi Mania resmi melaporkan Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Ubaidillah Badrun dilaporkan atas dugaan fitnah kepada Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Hari ini tim hukum kami sudah ada menjelaskan beberapa pasal delik aduan terkait laporan palsu. Kita melaporkan Ubaidillah Badrun di pasal 317 KUHP dengan bunyinya, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun, kata Ketua Umum Joman Emmanuel di Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari. Laporan itu kini telah terdaftar di Polda Metro Jaya. Laporan itu terregister dengan nomor LP-B-239-1-2022 Polda Metro Jaya 14 Januari 2022. Pelapor anak Jokowi ke KPK, Ubaidillah Badrun, bersiaplah hadapi segala hal yang tidak masuk akal sekalipun. Dilansir Republik Merdeka, langkah dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, yang melaporkan 2 anak Presiden Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencuri perhatian publik. Apalagi setelah Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer alias Noel, melaporkan Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Kepada Ubaidillah Badrun,
Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi Adi M. Masyardi berpesan untuk memantapkan diri karena telah memilih jalan pergerakan. Ketika memilih jalan pergerakan, kita memang harus siap untuk hadapi segala hal yang tak mungkin, terutama terkait risiko yang paling tak masuk akal sekalipun, tegasnya kepada wartawan pada Minggu 16 Januari. Menurutnya, kebenaran yang akan diungkap tidak akan mungkin bisa dibakar oleh api membara sekalipun. Dia meminta Ubaidillah Badrun untuk tegar seperti Nabi Ibrahim saat menghadapi kezaliman Raja Namrud. Sementara Ubaidillah Badrun angkat suara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dugaan keterlibatan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Januari 2022 lalu. Ubaidillah Badrun menyebut ancaman itu ia rasakan baik di jagat maya dan dalam kesehariannya. Meski demikian, dugaan ancaman psikologis itu ditanggapi santai oleh aktivis reformasi 98 ini. Narasi ancaman muncul di medsos dengan bahasa yang sarkastis, tetapi saya respon baik-baik saja, kata Ubaidillah kepada tribunnews.com Minggu 16 Januari. Adapun bentuk teror psikologis yang dialami Ubaidillah Badrun diantaranya adalah kontak yang tak dikenalinya kerap menghubungi dia, hingga ada orang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Kontak yang tidak dikenal memang ada yang menghubungi saya di malam hari. Saya tidak pernah mengangkatnya. Semoga bukan dalam rangka meneror, beber Ubaidillah Badrun. 2 hari lalu, memang ada orang yang tidak dikenal dan tidak pernah terlihat sepanjang saya tinggal 13 tahun lebih di sini. Orang itu menggunakan kendaraan roda 2 dan duduk di tempat istirahat lapangan basket. Terlihat mengamati rumah sekitar 20 menit. Kehadiran supir tetangga ke lokasi itu yang membuat ia pergi dari lokasi duduknya. Selebihnya wallahua'lam tukasnya. Meski ada beberapa kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra Presiden Jokowi ke KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Semoga motifnya bukan dalam rangka teror psikologis. Saya positif thinking saja bahwa itu semua jauh dari motif teror. Alhamdulillah, saya saat ini baik-baik saja, pungkas Ubaidillah Badrun.